Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya percaya kita dalam kondisi yang penuh dengan sukacita di rumah kita masing-masing. Nama saya Yosua Harahap, ini Faisal Sudarlin, siapa tahu sudah agak lupa sedikit. Sudah 10 minggu kita ibadah secara daring ini, tanggal 24 Mei 2020 menjadi ibadah ke-10 ibadah daring kita. Nah, hari ini kita akan bersama-sama beribadah minggu dan kita memulainya dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Mari kita pujikan bersama-sama, Bapa Engkau sungguh baik. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mazmur 68. Kita sebagai umat akan menyanyikan bagian refren dan Mas Faisal akan menuntun kita dalam bagian bait. Mazmur 68. Bangkit tersentak lemsunya dan berlari dari hadapan Allah, bagai asap lenyap tertiup angin yang fasik pun binasa hancur selama-lamanya. Orang saleh akan bersukacita, gembira ia memuliakan Allah. Buka jalan sambut kedatangannya, nyanyikan mazmur dengan mengucap syukur. Tuhan Allah pelindung para janda, Dia Bapa bagi si anak yatim, yang sendiri atau sebatang kara diberi tempat tinggalnya, mereka bahagia.
Orang saleh akan bersuka cita, gembira ia memuliakan Allah. Buka jalan sambut kedatangannya, nyanyikan mazmur dengan mengucap syukur. Kita sambut pembacaan mazmur atau nyanyian mazmur tadi dengan menyiapkan hati kita, menyanyikan bagikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Kita berdoa. Ya Allah, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami dan mengiringi langkah-langkah kami, pembacaan kami pada saat ini. Agar setiap kata yang kami baca tidak terlewati begitu saja, namun senantiasa mengendap dalam hati kami. Dan coba kami lakukan sedapat mungkin dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus yang menuntun kami. Amin. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, itu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus yang membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada.
Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia mereka yang mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Pada suatu hari C.S. Lewis, seorang penulis dan teolog kebangsaan Inggris, melihat ada sebuah fenomena yang menarik ketika dia memperhatikan dua orang sedang memperhatikan objek yang sama namun menghasilkan pandangan yang sangat berbeda. Yang pertama adalah orang dewasa, yang kedua adalah seorang anak-anak. Orang dewasa ini melihat seseorang dengan, mohon maaf, dia orang berkulit hitam, kemudian dia mengatakan, kulitnya hitam, lalu apa lagi yang kamu lihat? Biasanya kalau orang seperti pasti hatinya jahat. Kemungkinan besar dia mantan penjahat bahkan dikatakan. Lalu C.S. Lewis beralih kepada sang anak dan dia bertanya, apa yang kamu lihat? Seorang ayah dikatakan. Apakah kamu lihat sebagai seorang penjahat? Sama sekali enggak. Dia seperti seorang ayah yang sedang bekerja keras dan pernah bekerja keras, bahkan terus bekerja keras untuk anak-anaknya. Saudaraku, betapa berbedanya antara seorang dewasa dengan seorang anak melihat sesosok manusia atau objek tertentu. Seorang yang sudah dewasa bisa membuat penghakiman tertentu, bahkan seorang anak berbeda dengan seorang anak yang lebih polos dan melihat apa adanya terhadap seseorang. Sehingga nggak salah kalau C.S. Lewis mengatakan bahwa Tuhan, Kristus menginginkan kita untuk memiliki hati seorang anak, namun kecerdasan seperti orang dewasa. Kita harus seperti orang yang simple, sederhana, kita menerima firman Tuhan dengan afeksi, dengan perasaan, namun juga dengan hati yang disentuh oleh Kristus. Dan itulah anak-anak, polos apa adanya, namun cerdas melihat berbagai situasi. Lensa yang kita pakai seharusnya ada lensa anak-anak, supaya lensa kita tidak lagi bermasalah. Namun dengan seraya dan bertambahnya pengalaman, lensa kita bisa berubah dan kemudian menjadi kabur. Seperti layar kita saat ini. Menjadi kabur, nggak fokus, kemudian kita gagal menentukan pilihan, gagal menentukan sebuah jawaban tertentu. Nah sekarang kembali lagi fokus pelan-pelan. Dan ketika kita nggak fokus, maka pandangan kita dan kesimpulan kita akan keliru, bahkan jauh dan sangat keliru. Dan itu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang ada di kepala kita. Kita nggak lagi berpikir dengan hati seperti anak kecil, namun kita berpikir dengan hati orang dewasa yang penuh dengan pengalaman yang mungkin saja buruk dan penuh dengan penghakiman. Memiliki hati seperti anak kecil itu adalah tugas kita yang sangat berat, terutama untuk orang dewasa. Bagaimana caranya kita kembali seperti anak kecil ketika saya sudah mengalami begitu banyak pengalaman yang mungkin saja mempengaruhi judgement saya atau penghakiman saya terhadap orang lain. Ketika saya punya pengalaman buruk terhadap seseorang, maka kita kemudian punya kecenderungan untuk menghakiminya. Dunia psikologi modern suka mengatakan dengan terminologi unconditional bias atau bias yang tak kita pikirkan namun ada di bawah ruang sadar kita sebetulnya. Contoh mudah seperti ini. Ketika satu orang dia katakanlah masuk kuliah, masuk kampus gitu ya, masuk kelas, kemudian satu kali dia terlambat. Lalu kedua kali terlambat juga gitu ya. Lalu sang profesor atau dosennya sudah mencap dia dan teman-teman dia mencap dia sebagai orang yang terlambat. Dan hasilnya adalah berapa kali pun dia datang tidak terlambat, tidak akan mengubah bias yang sudah ada dan tertanam di kepala profesor dan teman-temannya. Dan kemudian ketika setiap kali dia masuk tepat waktu dikatakan tumben tepat waktu gitu ya. Dan seterusnya. Unconditional bias merupakan salah satu penyakit kita sebagai orang dewasa. Ketika kita melihat orang lain dengan bias-bias tertentu yang menghasilkan distorsi atau tadi buram dalam pandangan kita menilai seseorang. Sehingga ketika saya melihat seseorang, kita melihat
nilai-nilai yang pernah kita guratkan terhadap dia dan dia terhadap kita. Kita melihat seseorang berdasarkan apa yang pernah dan menjadi pengalaman kita dengan orang tersebut, bukan dia apa adanya. Nah, disinilah pentingnya kitab Efesus yang mengatakan dengan jelas kepada kita di ayat ke-18. Dikatakan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Paulus dengan sangat jelas menekankan mata hatimu terang. Dan itu berarti Paulus mencoba memperlihatkan bahwa ketika engkau melihat seseorang, kau bukan hanya melihat dengan dua bola matamu, gitu ya. Namun ada sebuah bola mata besar di dalam tubuhmu, yaitu hatimu, yang jauh lebih berpengaruh dibandingkan dua bola matamu itu. Ketika hati kita penuh dengan lumpur yang membuat hati kita menjadi buram, maka pandangan kita terhadap orang itu pun juga akan semakin buram dan semakin buram. Mata hati yang terang, seperti mata hati seorang anak kecil. Bagaimana caranya? Nah, pada hari ini kita bersama-sama hendak menerangi hati kita di tengah-tengah kehidupan COVID-19. Saya mencoba menempatkan konteks bacaan Paulus ini ke dalam konteks kita pada saat ini, yaitu dalam COVID-19. Bagaimana ajakan Paulus untuk memiliki mata hati yang terang ini dalam konteks kita saat ini, di hari ini. Mungkinkah masih ada secercah cahaya di dalam hati kita yang mampu menerabas berbagai macam situasi yang pernah kita alami dan seakan membutakan penilaian kita. Terutama supaya kita masih punya pengharapan, kita masih punya pandangan akan masa depan yang baik dari Tuhan. Seorang teolog Reinhold Niebuhr pernah membuat dan menulis sebuah tulisan yang sangat baik dari judul dengan Moral Man and Immoral Society. Manusia bermoral di tengah komunitas yang tak bermoral. Apa jadinya? Tulisannya agak rumit, namun izinkan saya secara sederhana menjabarkannya kepada kita. Dia katakan demikian, bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia seringkali kita dipaksa, dibelokkan, bahkan ditekan oleh komunitas kita untuk berlaku sesuai dengan norma-norma komunitas yang dimana kita hidup. Dan kemudian tekanan ini membuat kita seakan susah untuk menyuarakan suara moral individual yang sebetulnya dan seharusnya menjadi suara moral yang baik dan murni. Sehingga dengan demikian kita menjadi manusia yang mengikuti apa yang dunia inginkan. Dengan sangat brilian menurut saya dia katakan demikian. Bahwa perspektif dari kehidupan bermasyarakat, keadilan adalah standar moral yang tertinggi. Namun dalam perspektif individu, dikatakan, altruisme adalah titik moral yang tertinggi. Apa itu altruisme? Adalah ketika kita tidak memikirkan diri sendiri, namun kita memikirkan kehendak dan keinginan orang lain. Kita mendahulukan yang lain. Sangat berbahaya ketika manusia individu memperlakukan kehidupannya atau moral tertingginya yaitu sebagai keadilan. Contohnya adalah begini. Kalau dia boleh, kenapa saya nggak boleh? Kalau dia saja bisa dan mau dan kemudian diperbolehkan oleh lingkungan, kenapa saya nggak boleh? Kita meminta apa yang menjadi bagian kita sesuai dengan bagian yang lain. Namun coba kita tempatkan kata-kata neighbor ini dalam konteks yang tadi kita sudah percakapkan. Kalau dia boleh, ya bukan berarti saya juga harus menuntut hak saya. Gitu ya. Ya sudah, kamu boleh, tapi saya tidak akan melangkah lebih jauh. Silahkan saja, namun bagi saya ada hal yang lebih penting. Yaitu ketika saya memikirkan yang lain dan bukan memikirkan apa yang menjadi hak saya saja. Namun memikirkan kehidupan yang lebih besar. Moral man and immoral society. Saat ini kita seakan-akan ditekan dan dipaksa seperti itu sehingga terang dari mata hati itu menjadi semakin redup dan semakin hilang
ditelan oleh keinginan sosial dan keinginan masyarakat kita yang seakan-akan menjauh daripada Tuhan. Minggu lalu dalam Weekly Challenge saya secara sengaja membuka pertanyaan dalam kolom komentar. Ketika Bapak Ibu dan saudaraku diminta untuk memberi komentar dalam mengenai sebuah foto, yaitu kondisi Bandara Soekarno-Hatta yang sesak dan penuh dan padat dengan manusia. Apa pendapat kita? Ada banyak yang menjawab, ada yang menjawab ya itu mungkin mereka punya pilihan, silahkan, mungkin kesalahan dalam pengawasannya dan seterusnya. Ada begitu banyak komentar-komentar. Namun bagi neighbor, membaca neighbor gitu ya dari konteks ini, kita bisa melihat bahwa bukan berarti ketika yang satu boleh, kemudian kita juga boleh. Namun kita bisa katakan, oke, kamu boleh pergi, namun aku hendak menahan diriku untuk tidak terikut arus dan memikirkan yang lain demi keselamatan yang lain. Unselfishness menjadi nilai yang paling penting, altruisme menjadi nilai yang penting bagi manusia, bagi saya. Karena bukan berarti kamu boleh, maka aku juga boleh. Menahan diri, sehingga dengan demikian mata hati, terang mata hati itu tetap terjaga dengan baik. Dan itu hanya bisa terjadi dan dapat kita lakukan ketika kita memahami bahwa inilah yang benar dari Allah. Inilah yang baik dari Allah. Inilah jalan yang diterangi oleh Allah dan aku hendak menapakinya sebagai seorang individu. Terlepas apapun yang masyarakat katakan dan lakukan, aku percaya aku melakukannya demi kehidupan yang lebih besar. Nah saudaraku, pada hari ini saya secara sengaja mencoba menempatkan kitab Efesus ini dalam konteks tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara di tengah-tengah konteks COVID-19. Karena pada saat-saat ini terasa seperti agak sia-sia gitu ya. Sudah berusaha dengan kuat kita nggak keluar rumah, sudah berusaha dengan kuat kita menahan bosan kita, sudah berusaha dengan kuat kita mungkin nonton drakor berepisode-episode gitu ya, berseason-season gitu, nggak habis-habis drakornya gitu ya. Atau nonton apapun juga yang kita lakukan di rumah kita, membuang rasa bosan kita. Tapi kok ada ya manusia-manusia yang tidak paham, bahkan acuh dengan situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Dan di titik itu kita punya pilihan. Apakah kita mengikuti arus acuh ini atau kita mengatakan no, saya adalah manusia yang diterangi oleh Kristus. Bahwa hatiku diterangi oleh Kristus. Bahwa jalannya menerangi hidupku agar aku bisa memberi nilai bagi yang lain. Bagi masyarakat di sekitarku. Dan melaluinya kita menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab tidak hanya secara individu, namun tanggung jawab komunal kita di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Nah, saudaraku yang terkasih, tanggung jawab manusia, individu di tengah-tengah komunitas atau di tengah-tengah masyarakat adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan kita. Agar melaluinya hidup kita terus terjaga, mata hati kita terus terjaga ketika rasa buram, kondisi buram dan lumpur yang mungkin di sekitar kita hapuskan ketika kita percaya pengharapan pada Kristus. Itulah jalan yang sedang kita tapaki saat ini. Mengkikis berbagai macam bias-bias yang ada di sekitar hidup kita. Mengkikis berbagai macam hal-hal yang bisa mendistraksi penilaian kita yang katakanlah seperti anak kecil, tulus apa adanya. Tugas kita saat ini adalah mengkikis itu semua. Dengan demikian saya mencoba untuk menutup refleksi kita, renungan kita dengan satu kutipan dari Agustinus Hippo. Dia katakan demikian. Bahwa seluruh tujuan hidup manusia adalah memulihkan mata hati. Karena melaluinya Allah menerangi kita dan kita mampu melihat Allah. Seluruh tujuan hidup kita adalah memulihkan mata hati kita. Karena tadi kita punya dua bola mata, namun ada satu mata yang sangat besar dan mempengaruhi hidup kita, itu mata hati kita. Dan melalui mata hati kita itu,
Tuhan menyinarinya dan kita mampu melihat Tuhan dan melihat sesama kita. Bahwa terang itu kemudian membuka hati kita. Tak lagi kita berpusat pada diri saya, pada hak saya, namun pada kehidupan bersama dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan itu. Marilah kita bersama-sama, Bapak Ibu terkasih dan sahabatku semua, kita menjadi manusia-manusia bermoral, manusia-manusia yang punya tanggung jawab moral di tengah-tengah kondisi kehidupan yang apapun terjadi saat ini gitu ya. Mungkin tak bermoral, mungkin moral. Mungkin punya batasan, mungkin tak punya batasan. Namun kita sebagai individu, kita punya batasan. Dan itu dimulai dari mata hati yang dianugerahi oleh Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saudaraku, kini bersama-sama dengan umat di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang bersesara, bertambah Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kemengamunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari. Ya Tuhan, pada hari ini kami memasuki minggu ke-10 dari ibadah daring kami. Dan kami percaya bahwa ibadah dalam bentuk daring tidak mengurangi kekusyukan kami dalam memasuki ibadah yang sejati ya Tuhan. Bahwa rumah kami juga adalah gerejamu di mana Engkau sendiri datang, Engkau sendiri menguduskannya dan menyucikannya ya Tuhan. Untuk itu kami mengucap syukur untuk setiap cara-cara yang bisa ditempuh pada saat ini. Di tengah keterbatasan kami masih mampu dan diperbolehkan untuk memuji nama-Mu. Bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan bersama-sama pula nanti kami akan diutus dan menjadi firman yang hidup. Kristus-Kristus kecil dimanapun kami berada ya Tuhan. Untuk itu kiranya rumah kami, keluarga kami senantiasa Engkau berkati ya Tuhan. Sahabat-sahabat kami yang mungkin sedang tidak bersama-sama dengan kami dan harus dirawat di rumah sakit, Engkau jaga mereka. Engkau pulihkan mereka ya Tuhan. Kami tak pernah menurunkan pengharapan kami akan pemulihan dari sahabat-sahabat kami. Sejalan dengan pengharapan kami akan pemulihan bangsa kami dari virus COVID-19. Kiranya Tuhan setiap pemangku kepentingan, baik itu para pemimpin bangsa-bangsa di berbagai bangsa negara ini ya Tuhan, setiap negara mengalami hal yang sama ketika mereka terpapar oleh pandemi ini. Kiranya setiap para pemimpin negara Engkau berikan hikmat dan bijaksana, agar mereka boleh memutuskan yang terbaik untuk kehidupan bersama, kehidupan setiap warga negaranya. Engkau juga kiranya boleh bersama-sama dengan para tenaga medis merajut kembali kehidupan di dunia ini, agar kiranya pemulihan dapat terjadi dan kehidupan kami dapat berjalan seperti biasanya ya Tuhan. Kami dapat bertemu kembali dengan sahabat dan orang-orang yang kami cintai tanpa merasa khawatir dengan adanya penularan COVID-19. Engkau jaga semangat dari tenaga medis agar mereka terus berjuang di saat-saat ini. Dan kami semua juga berjuang ya Tuhan dengan menahan diri, dengan membatasi diri kami, dengan tidak membuat perjuangan para dokter sia-sia ketika kami menyalahi kebebasan yang kami miliki dengan sewenang-wenang. Jagalah
diri kami ya Tuhan, agar melalui tubuh kami, hidup kami, ada kehidupan yang dapat tersemai dan bukan sebaliknya. Kami justru membawa penyakit ataupun bahkan maut. Inilah doa kami Tuhan pada saat ini. Berkatilah setiap orang-orang yang kami cintai, yang kami sebut di hati kami masing-masing, agar setiap mereka boleh senantiasa berada di dalam kuasa dan pemeliharaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dasar persembahan pada hari ini dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita kumpulkan persembahan kita, sembari kita menyanyikan Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada baik, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang kami sisihkan untuk kiranya dapat membantu dan menolong dan menjadikan pekerjaan tangan-Mu di dunia ini semakin nyata. Namun demikian ya Tuhan, kami menyimpan potensi yang lebih besar, yaitu hidup kami sebagai persembahan yang sejati, persembahan yang terbaik yang kami berikan kepadamu. Bahwa setiap tutur kata kami, pikiran kami, tindakan kami, semuanya adalah persembahan yang terbaik kepadamu saja. Kami juga berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang masih boleh bekerja dengan biasa. Kiranya Engkau boleh terus memberikan kepada kami kekuatan, namun juga sukacita di tengah-tengah terbatasan kami masih boleh bekerja. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang harus mengubah cara hidup mereka, cara kerja mereka, harus mengubah bahkan profesi mereka ya Tuhan, untuk bisa beradaptasi dengan situasi sekarang. Kiranya kekuatan
dan juga kreativitas tak pernah surut dalam hati dan pikiran setiap kami. Agar adaptasi ini boleh terus kami kerjakan dengan sekuat tenaga dan bukan dengan hati yang terus-menerus menggerutu, namun sebaliknya hati yang bersyukur karena kesempatan demi kesempatan terus Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami, terima kasih untuk pemasukan kami, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan juga keluarga yang terus Engkau berkati, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami menaikkan doa kami. Amin. Kita akan menyanyikan pujian penutup dari NKB 188, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara, arahkan hatimu kepada Allah. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tiap langkahku, baitnya yang ketiga. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku
Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudaraku semua, kita bersukacita hari ini karena Tuhan memimpin langkah kita. Tidak hanya hari ini namun hari esok, bahkan hingga akhir dari masa pandemi ini, Dia senantiasa memimpin langkah kita. Untuk itu mari kita merayakan hari Minggu dengan sukacita di hati kita, bersama dengan keluarga di samping kanan kiri kita, atau melalui WA dan melalui berbagai macam media yang bisa kita pakai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati.